Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak semua, pada tahun ajaran 2020-2021 ini, artinya dalam semester awal ini, maka untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, setelah yang nanti akan mengajarkan kepada anak-anak semua supaya lebih kenalnya kita, maka Ustadz terlebih dahulu akan mengenalkan diri agar nanti Ananda bisa saling berinteraksi dengan Ustadz dan juga nanti Ustadz bisa saling memahami kondisi Ananda semua. Nama Ustadz adalah Ade Mariuli Eka Putra. Ananda bisa memanggil Ustadz Ade. Nah, Ustadz berasal dari Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kecamatan Mungka. Ustadz dulu tamatan dari IAIN Imam Bonjol Padang. Untuk perkenalan singkatnya kita sudahi dulu, maka kita lanjut untuk proses pembelajaran. Seperti yang telah Ustadz katakan di awal tadi, dalam semester awal ini atau semester 1 dan untuk kedepannya, Ustadz yang akan mengajarkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai proses pembelajarannya. Yang pertama yaitu kita akan belajar terlebih dahulu apa itu pengertian Al-Quran dan apa itu pengertian hadis. Nah, di sini kita akan membahas pengertian Al-Quran secara bahasa, pengertian hadis secara bahasa. Apa itu nama-nama lain dari Al-Quran dan apa itu pembagian-pembagian dari hadis. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari fungsi-fungsi Al-Quran dan fungsi-fungsi hadis. Sedangkan yang ketiga adalah kita akan mempelajari bagaimana cara memfungsikan atau menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama kita belajar tentang pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran itu secara bahasa adalah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah para ulama atau para ahli fikih atau yang lebih kenal dengan para fuqaha, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lafaz-lafaz yang mengandung mukjizat bagi pembaca yang bernilai ibadah dan diturunkan secara mutawatir atau secara berangsur-angsur dan ditulis dalam mushaf-mushaf tertentu yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Nah, itulah pengertian Al-Quran menurut para fuqaha. Nah, Al-Quran ini ada nama-nama lainnya. Yang pertama yang kita kenal adalah Al-Kitab, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Al-Zikru, dan lain sebagainya. Banyak lagi nama-nama lain dari Al-Quran ini. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Al-Quran secara bahasa, secara istilah, dan nama-nama lain dari Al-Quran, sekarang kita bergeser kepada pengertian dari hadis. Nah, apa itu hadis? Secara bahasa, hadis juga berasal dari kata bahasa Arab yang dimulai dari kata hadasa yahdusu hadisan, yang artinya adalah baru, muda, cerita, kabar berita, atau riwayat yang langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sedangkan menurut istilah, hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, berupa ucapan, tindakan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah pengertian hadis secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya kita belajar tentang bagian-bagian hadis. Ada 3 pembagian hadis ini. Yang pertama sanad hadis, yang kedua adalah matan hadis, yang ketiga adalah rawi. Nah, sanad hadis ini adalah silsilah atau orang-orang yang menghubungkannya kepada matan hadis. Apa contohnya? Haddatsana Aisyah radhiyallahu anha qala, haddatsana Umar, haddatsana Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Nah, itulah sanad hadis. Yang kedua adalah matan atau yang lebih kita kenal adalah isi hadis tersebut. Nah, adalah ucapan dari Nabi sendiri Muhammad SAW. Nah, apa contohnya? Mulai dari perkataan anna Rasulullah SAW yaqulu,
bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda. Nah, ada hadis di belakangnya. Kemudian rawi adalah orang-orang yang mengumpulkan hadis kemudian menyusunnya dalam satu kitab tertentu. Nah, seperti yang lebih kita kenal adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Majah, Sahih Abu Daud dan lain sebagainya. Rawi yang lebih kita kenal adalah periwayat hadis. Nah, itulah 3 pembagian dari hadis. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Nah, fungsi Al-Quran sendiri adalah yang pertama sebagai petunjuk, pedoman, rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang kedua adalah sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Nah, di dalam Al-Quran semuanya sudah termaktub. Nah, maka Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan padanya karena telah menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Nah, yang ketiga adalah fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Dan masih banyak lagi fungsi Al-Quran yang bisa kita pelajari. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi hadis. Nah, hadis ini juga berfungsi, diantaranya adalah menafsirkan ayat-ayat yang mujmal atau ayat-ayat yang global. Yang kedua adalah menetapkan hukum-hukum yang belum disebutkan oleh Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan bagaimana cara atau tata cara sholat. Nah, di dalam hadis inilah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bagaimana cara sholat, mulai dari cara berwudu sampai kepada salam. Nah, selanjutnya kita mempelajari bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis di tengah kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu dalam kehidupan pribadi. Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan pribadi. Yang bagian A-nya selalu tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, yang B, memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga kehidupan pribadi kita menjadi lebih terarah karena kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, A adalah berusaha mengarahkan diri dan keluarga kita agar ucapannya, tindakannya, tingkah lakunya sehari-hari sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Yang B, memberi semangat kepada keluarga agar menjadikan setiap aktivitas kehidupannya berdasarkan syariat ajaran Islam. Nah, itu dalam kehidupan keluarga. Sedangkan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah yang pertama, berperan aktif di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kehidupan atau pergaulan kita di tengah masyarakat selalu menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis ini. Yang kedua adalah menjaga diri dan keluarga kita jika seandainya berinteraksi dengan masyarakat agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan yang menimbulkan permusuhan di tengah kehidupan masyarakat tersebut. Nah, sedangkan yang terakhir adalah bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih aman, tentram, damai, dan sejahtera. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sehingga juga akan tercipta nantinya kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih baik untuk menjunjung tinggi yang namanya aturan-aturan dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah anak-anak semua, demikianlah dulu pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini. Semoga Anda bisa memahami dan semoga bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika seandainya Anda ada pertanyaan, langsung tanyakan kepada Ustadz dan tulis pertanyaannya di dalam grup yang telah kita sediakan. Baiklah, terima kasih. Semoga Anda
sehat selalu, dan semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri dan keluarga Ananda dari yang namanya semua jenis penyakit, terutama dari penyakit COVID-19 ini. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.